Nah yang ini kak, yang item-itemnya itu tulisannya itu yang aku bilang tadi soal tubuh wanita dan dia tuh suka sama wanita itu. Yang item-itemnya ya? Ini makanya ada tulisan kan bukan mereka, kelihatan. Yang mana tuh? Bukan mereka. Oh iya. Iya kemarin sampai tim gue juga di chat-chat aneh ya nih, nanti ditampakin aja chatnya nih. Dan itu lu gak ngerasa lu yang ngechat? Enggak, karena aku langsung ditelepon sama tim kakak kan. Habis itu aku juga langsung cek yang mana kak, chat jam berapa. Terus langsung aku screenshot, aku kirim. Emang dari handphone aku nggak ada sih kak. Yang di tembok itu ngeliat, terus juga waktu Yang di tembok yang tulisan apa? yang tangan, tap tangan. Itu dari darah bener? Darah bener. Itu yang nyium aku kan dia tinggi kan, nangis nggak nyampe mungkin. Itu darah di tembok bau amis? Anyir, baunya anyir. Kayak benar-benar masih seger gitu baunya. Gitu kan. Jadi guys, ini adalah lanjutan dari kisah yang menurut gua sangat mengerikan. Wah, gila sih. Di mana ada seorang cewek itu diteror selama belasan tahun oleh hal-hal yang sangat creepy. Mulai dari barang-barang yang sering hilang, terus juga temboknya itu suka ditulis-tulis pakai tinta darah. Dan juga tuh baunya itu masih anyir gitu dan suka ada bercak-bercak merah juga yang berserakan. Saran dari gua, lu tonton dulu part satunya nih, baru lanjut ke part yang ini biar lu ngerti jalan ceritanya. Dan saran gue juga, lu tonton video sampai habis biar lu nanti bisa simpulin sebetulnya fenomena apa yang sedang dialami oleh wanita ini. Belum dilanjutin, jangan sampai kalian ketinggalan nih pesan baju baru dari RJL 5. Ini ada Scary Road, jalanan horor, Never Walk Alone. Nah, langsung aja nih salah satu model yang ada. Kalian bisa beli di Shopee, Tokped, dan juga WA. Jangan sampai kehabisan karena kemarin itu udah puluhan yang order. Langsung aja, stok terbatas. Langsung aja kita mulai. Apakah ini sebuah fenomena yang dapat dijelaskan secara ilmiah? Atau jangan-jangan ini sihir? Atau jangan-jangan ini karena masalah gangguan atau disukai oleh jin? Berikut adalah ceritanya. Di part sebelumnya. Kemarin pas diundang sama tim kreatifku, malam-malam tuh tim kreatifku dikirimin bahasa Jawa tuh. Iya benar. Pagi-pagi heboh dia ketakutan tuh. Iya. Okay. Tapi dia waktu itu memberanikan diri buat ngomong, Bu, are you okay? Keluarga ibu nggak apa-apa. Mamaku kan, oh nggak apa-apa, nggak kenapa-napa kok. Terus Miss ngomong gini, Ibu yakin karena rumah ibu ini isinya akar dan kera. Maksudnya? Kayak gitu, jadi rumah aku itu full sama akar-akar pohon beringin gitu kak, katanya yang dilihat ya, dan kera. Kak, selain darah-darah tadi tuh ada juga darah yang lain. Jadi waktu itu aku pernah ngechat mamaku, aku bilang, "Mah, kok perasaan kakak gak enak mulu ya?" Terus mamaku bilang banyak istighfar, karena udah kebiasaan nih kalau perasaanku gak enak, pasti mau terjadi sesuatu. Selalu kayak gitu kak dari aku kecil. Akhirnya benar dong, ada darah netes dari pintu kamar ke tangga. Dan itu darahnya masih darah seger, itu kayak darah manusia asli sih kak. Bener-bener kayak merah dan netes-netes gitu. Dan posisinya waktu itu kita kan melogikakan kalau logika apa yang terjadi gitu kak. Apa mungkin kucing itu waktu itu masih ada satu doang di dalam rumah. Dan kucing itu aku cek gak ada yang luka. Dan kucing harusnya gak mengeluarkan darah sebanyak itu kan maksud aku. Itu kak, kalau masalah darah. Jadi dibilang sering gak sering, dibilang gak sering juga sering. Kucing lahirin bukan? Enggak tuh, kucing masih belum nikahan dia. Oh, si jomblo. Jomblo.
Terus gimana? Ada lagi? Akhirnya saat itu dibersihin darahnya? Dibersihin, aku bikin air doa, habis itu diusap. Wow. Karena ya untuk menghindari sesuatu yang gak kita inginkan aja sih Kak sebenarnya. Tapi di kaki nggak ada darah sama sekali tubuhnya? Gak ada apa-apa, kucingku gak kenapa-napa. Jadi ya emang ada-ada aja sendiri. Gitu emang, tapi emang gitu Kak, kalau mood aku emang gak enak, biasanya terjadi kayak gitu. Oke. Kejadian-kejadian apa lagi tuh yang Kak Anggi nggak bisa lupain? Kalau selama pacaran sih mungkin itu aja Kak. Terus akhirnya aku nikah sama suami, kejadiannya bisa dibilang semakin intens mungkin ya. Karena kan si itunya kan semakin cemburu mungkin yang pertama. Terus apa ya, dengan aku nikah kan kekalahan buat dia ya Kak. Gitu, jadi semakin dia menunjukkan apa ya, eksistensinya kayak gue beneran ada buat lo. Suami lo tuh nggak ada artinya, yang bisa nolongin lo tuh ya gue. Gitu Kak, karena tau nggak Kak yang tulisan di dinding ada kepalanya itu? Nah itu gimana ceritanya? Nah itu kan ada tulisannya tuh di pinggir-pinggirnya yang nggak ke-record. Tulisannya itu pertama itu menggambarkan kayak tubuh perempuan. Dan dia tuh mengagumi si tubuh perempuan itu. Dia pengen sama perempuan itu. Nah, itu salah satu tulisannya, yang bisa menjaga kamu adalah saya, bukan mereka. Mereka itu maksudnya keluarga aku tuh gak bisa jaga aku. Yang selama ini jaga aku tuh ya, yang jaga aku tuh saya gitu menurut dia. Boleh diceritain itu yang kejadian kayak ada sekte sesat kepala kambing itu? Kalau itu tuh banyak yang salah paham Kak, dikira mungkin aku atau keluargaku ya pengikut. Itu tuh bukan gitu, jadi emang posisinya aku lagi seneng ngeliatin soal satanik. Sebenarnya bukan seneng, kayak lagi banyak nih di YouTube gitu, jadi aku tonton. Nah emang karena dia itu mengikuti apa yang aku suka kan Kak, jadi karena dia tahu aku lagi suka sama si satanik itu, dia ikutan. Oh lo lagi suka ini ya, gue juga suka. Dia tuh pengen nunjukin sisi itu Kak, kayak lo suka, gue suka. Nah jadi bukan maksudnya itu si apa sih kan namanya, yang orang suka ngomong kepala kambing itu namanya apa? Sekte? Nah, sekte itu bukan berarti aku ikut sekte atau keluargaku, tapi dia cuma pengen lo suka ya, gue juga suka gitu. Karena emang semua yang aku suka dia ikutin Kak. Kayak waktu itu aku lagi suka sama barang-barang cewek nih, udah mulai gede. Udah mulai tahu tas, mulai tahu cincin. Ini aku juga jualan cincin nih Kak. Ini ada di IG namanya Luxury Bainap. Oh iya. Nah aku lagi suka nih sama cincin, aku lagi suka sama tas. Nah terus tiba-tiba aku malam-malam aku suka cari komedo kan Kak. Pakai kaca, terus handphonenya aku balik gini, aku kasih flash sambil mencet-mencet. Tiba-tiba ada sosok gede di depan aku ngeliatin sambil nutupin flashnya kayak gini. Terus aku langsung, aduh perasaan gak enak nih, langsung aku turun ke bawah nyamperin suami aku bilang, Beb tadi kayak gini. Terus suami aku udah banyak baca doa aja. Tiba-tiba aku ditelepon, halo ini sis jadi gak ya? Terus aku ngeliat si brandnya ini emang aku sering lihat Kak, dia emang sering live di Instagram. Ternyata aku itu ngebit tas Hermes sebesar 161 juta apa 168 juta gitu. Jadi aku ngebit dan itu harusnya dibayarkan Kak. Tapi emang posisinya karena kita nggak boleh nerima ya. Tadinya kan aku malu kan Kak. Maksudnya kalau aku ngebit dan nggak bayar aku malu. Akhirnya aku tawarin ke nenek aku. Nenek aku udah mau, cuman balik lagi kita kan nggak bisa menerima pemberian dia. Kalau kita terima dia jadi ngerasa tulus suka kan sama yang gue kasih. Gitu Kak. Tiba-tiba aku ditelepon, habis itu ya mungkin karena aku dikira hit and run gitu kan. Dan aku juga gak mungkin dong Kak ngejelasin kayak, Kak sorry handphone aku dipegang sama setan. Jadi setannya beli tas Hermes? Iya, karena dia emang mengikuti apa yang aku suka Kak. Makanya tadi aku bilang dia bikin pancake. Karena emang di posisi itu aku lagi suka bikin pancake. Kalau suka cowok gimana? Nah itu sih. Kalau suka cowok, ya makanya tadi aku ditonjok itu sih Kak kayaknya. Kayak aku gak boleh suka sama cowok.
gak boleh deket sama orang. Suamimu pernah di punch? Kayaknya aku sih yang nge-punch dia nih. Suami. Kalau di punch itu belum sih kak. Belum ya? Kalau tas itu akhirnya untungnya hostnya ada yang keluargaku kenal dihubungin. Nah ternyata kak, aku udah pernah ngebit tas Hermes itu 3 sebelum ini. Jadi udah pernah ngebit 3 tas Hermes. Dan itu namaku tuh udah ditandain kayak ini orang sering ngebit. Nah cuma gak pernah dibayar. Tapi aku tuh ngasih data lengkap sampai KTP ku segala macem. Tapi nggak ngerasa nggak? Kak sekarang kalau emang kita nggak mau beli itu, nggak mampu beli itu kan kita nggak mungkin ngebit ya. Maksudnya aku cuma lagi suka-sukaan aja kayak, oh tas Hermes itu bagus ya, ini tuh bagus ya gitu. Kan dia ngebaca hati aku kak. Terus, oh lu mau itu, ini gue kasih gitu. Tapi kasihnya biar sendiri kak. Itu. Sebentar, kita balik lagi nih yang ke tulisannya. Jadi awal ditemuin tulisannya itu lagi apa gitu? Kalau tulisan yang mana tuh? Yang ada gambar Gambarnya. sekte atau kepala kambing itu. Gambarnya itu awalnya kalau yang sekte itu ya, yang sekte-sektean. Itu aku lagi di meja makan, terus handphonenya mamaku di WA sama adekku atas. Sementara adekku ini lagi keluar sama temennya, atas gitu ngomongnya. Aku cek rumah ke atas, nggak ada apa-apa. Nah ternyata di rumahku yang di depan, jadi kita jalan ke depan, kita ngeliat langsung, mamaku langsung astagfirullah segala macem, nelfon miss yang tadi pastinya. Miss itu langsung minta, udah Anggi tenang dulu. Anggi bayangin kalau misalkan Anggi menghancurkan makhluk itu. Jangan sampai dia menang, jangan sampai Anggi terbawa, jangan sampai Anggi ngerasa apa yang dia tulis itu benar. Akhirnya aku bikin air doa, terus dicipratin dan aku minta tolong satpam kak buat ngecat ulang. Walaupun aku nggak tahu ya itu satpamnya mikir apa, ngecat tulisan segede itu. Jadi rumahnya kosong? Kosong, yang rumah depan itu lagi kosong posisinya. Oke. Boleh lihat nggak videonya? Oke, Biar boleh. detail. Ini ya kak. Ini pakai darah nulisnya? Nggak, kalau yang itu nggak pakai darah kak. Ini bahasa-bahasa apa ya? Nah itu campur-campur kak. Ada bahasa. Tulisannya masih ingat nggak? Nah yang ini kak, yang item-itemnya. Itu tulisannya itu yang aku bilang tadi. Soal tubuh wanita dan dia tuh suka sama wanita itu. Oh, yang hitam-hitamnya ya? Ini makanya ada tulisan kan, bukan mereka, kelihatan. Yang mana tuh? Bukan mereka. Oh iya. Kalau yang atasnya apa nih? Yang atasnya itu soal itu. Saat kamu jatuh, coba kamu lihat siapa yang menolongmu. I see. Saya bukan mereka, ini gitu. Iya, iya. Serem banget ya. Sering nangis? Nangis udah langganan sih. Karena nangisnya tuh lebih ke gue pengen buruan ini selesai. Tapi gue gak bisa selesaiin ini gitu. Karena kan dampaknya bukan cuman masalah gue-gue-nya kan ke sosial udah pasti. Itu sih yang paling berat itu karena ke sosial sih. Karena gak semua orang ngerti kan kak. Tapi sebentar. Kan lu dari SD ya? Sekarang udah nikah. Berarti bukan belasan dong? Puluhan? Aku sekarang umur 22. Oke. Jadi itu kan kejadian 11-12 tahun, makanya sekitar 10-11 tahun Oke. gitu. Katanya banyak lain ya, dokumentasi yang lain ya? Banyak kak. Kayak gimana ceritanya? Misalnya aku udah nikah ya, itu lebih sering dapet chat sih. Jadi suami aku ngechat ke nenek aku yang sebelumnya dia nggak pernah punya nomor nenek aku. Karena itu bukan nenek kandung, jadi nenek agak jauh gitu ya. Itu tiba-tiba mamaku nelpon, kita lagi di Blitar, mamaku nelpon, Anggun cepetan cek handphonenya, ini Dato dikirimin ini. Terus pas kita cek, namanya itu XXX, ditulis namanya, terus dikirim teks pakai bahasa Jawa, yang Jawanya tuh Jawa halus banget, bahkan aku juga nggak ngerti. Tapi itu tuh intinya, sama kak intinya, kamu akan diratukan, cepat datang ke sini, semua orang yang mau membantumu akan sedih, akan susah, gitu. Jadi tetap sebenarnya pembahasannya selalu balik lagi ke, ayo kamu kesini aja.
Gak usah sama keluargamu, mereka itu nggak bisa ngebantuin kamu kok. Suaminya dikirimin chat kayak gitu? Suami aku yang ngechat ke dato aku, Kak. Dan posisinya kita berdua tuh lagi tiduran, nggak megang handphone. Suami nggak ngerasa ngechat kayak gitu? Enggak, karena emang juga nggak punya nomornya, Kak. Wow. Chat itu sering, Kak. Aku pernah lagi di Bandung, itu juga udah nikah. Tiba-tiba nenek aku ngechat tapi marah-marah. Nenek aku nggak pernah marah. Kamu tuh nggak tahu diri ya, udah dikasih rumah, dipinjemin mobil, malah kayak gitu. Balikin mobilnya. Kak, aku dari Puncak balikin ke Bandung. Tiba-tiba besoknya aku ngechat kan akhirnya. Aku naruh itu cuman aku titip ke satpam sama ke supir. Tolong ya ini mobilnya udah aku balikin. Aku ngechat malamnya, Dato maaf ya kalau misalkan Anggi tadi kurang sopan atau kayak gimana segala macem. Terus Dato aku jawab pagi, Kak. Loh, kenapa kamu ngomong kayak gitu? Kan ngomong sama Datonya sendiri. Terus aku kirim Kak screenshotannya semalam Dato aku ngomong kayak gitu. Di handphonenya Dato aku tuh nggak ada, Kak, chatnya. Tapi di aku ada, dan itu bener-bener marah-marah kayak kamu tuh nggak tahu diri segala macem. Jadi mengadu domba, Kak. Jadi mengadu domba orang yang emang dekat sama aku gitu. Oke, tapi ini maaf ya Anggi ya, kan Anggi menduga bahwa sosok ini suka sama Anggi gitu ya. Pernah hadir di mimpi nggak sih gitu? Kayak Iya, sering banget Kak itu. sering banget. Iya. Mimpi kayak gimana? Mimpinya lebih ke kita tuh pasti ngejalin hubungan sama orang kita tuh nggak tahu mukanya kayak gimana, Kak. Tapi di mimpi itu tuh kita ngerasa disayang banget gitu. Ada yang paling diinget mimpinya? Yang paling diingat selalu kayak gitu, Kak. Jadi selalu kita menjalin hubungan sama satu cowok ini. Cowoknya kita tahu selalu ini, tapi kita setelah bangun kita tuh nggak bisa tahu mukanya kayak apa. Sosoknya kayak gimana cowoknya? Kayak manusia. Kayak manusia. Kita kayak pacaran aja sama dia. Terus kita tuh kalau dalam mimpi tuh ya ngerasa nyaman banget. Kayak dia tuh sayang banget sama aku. Bla bla bla. Tapi ya kita tahu itu hanya ilusi kan, Kak, sebenarnya. Cowoknya boleh dideskripsiin kayak gimana? Mukanya? Cowoknya mukanya nggak bisa dideskripsiin, Kak. Soalnya jadi pas kita mimpi itu kita tahu dia lagi gitu. Tapi kalau udah bangun mukanya gimana sih? Gitu kayak aku setiap mukanya gimana sih? Kok aku nggak bisa ngedeskripsiin ya gitu. Mukanya dia kayak gimana? Tapi mungkin dia berusaha menunjukkan kayak nih kalau lo sama gue nanti kayak gini. Ini yang lo mau kan? Kayak gini kan? Ini maaf ya. Dalam mimpi itu ada kayak berhubungan badan sama cowok itu? Itu yang paling dihindari sih, Kak. Jadi sama Miss itu jangan sampai Anggi mimpi berhubungan badan sama dia. Tapi belum ada? Belum ada, tapi kalau kayak yang ngerangkul atau bersentuhan fisik itu ada. Cuman yang paling dihindari banget tuh itu, Kak. Jadi selama belasan tahun mimpi cowok itu? Iya. Yang sama? Yang sama. Dia, ya jadi setiap mimpi tuh kayak, oh dia lagi gitu. Oh, ya, oh ini emang pacar aku, emang ini orang yang aku sayang gitu. Itu, Kak, jadi lumayan banyak ya nikah itu. Pernah juga penyerupaan lagi sih, Kak. Jadi itu pagi-pagi suami aku udah pulang ke Blitar karena mau nengok ayam. Ayam? Kan suamiku petelur, Kak. Ayam apa, ternak Suaminya ayam. bertelur? Bukan. Enggak, dia ternak Oh, ayam iya. petelur. Dia mau nengok ayam. Oh, iya. Nah, karena di Blitar tuh panas, jadi jam 6 dia harus udah berangkat. Dan aku tipe manusia yang bangun tuh jam 10. Oke. Jadi pas dia pamit tuh kayak, udah dah gitu. Cuman salim udah selesai. Jam 10 aku bangun, dia masuk kamar. Terus meluk kayak biasa. Ini aktivitas di pagi begitu kan, meluk terus nanya, "Kamu mau makan apa? Hari ini kita mau kemana?" Aku jawab seperti biasa kan, Kak. Terus dia ngomong, kamu mau minum kopi? Jadi aku nih selalu ngestok kopi di kulkas yang 1 literan gitu. Kamu mau minum dulu nggak? Oh iya boleh, aku bilang. Terus dia ambilin, dia taruh, dia tuangin, aku juga minum. Gak lama dia keluar. Karena itu kebiasaannya kayak gitu, Kak. Dia nggak kuat di kamarku, karena kamarku selalu AC dingin banget. Dia tuh nggak bisa dingin. Udah gitu, aku inget-inget, bentar ya. Anggun bukan mau ke Blitar nggak sih kemarin? Tapi aku lihat ini tuh panas banget, Kak. Apa mager paling besok kali ya. Aku cek ke depan, mobil nggak ada. Berarti kan dia emang ke Blitar kan. Habis itu apa tadi? Oh, mimpi paling tadi kan. Habis itu aku balik, ya botolnya ada di situ, Kak. Masih berembun keluar dari kulkas. Tapi nanya suami dia nggak ngerasa?
Enggak, emang botolnya tuh masih dingin Kak. Itu udah jam 10, suami aku berangkat jam 6. Gitu, jadi dia tuh emang pengen di-treat sebagaimana aku nge-treat suami aku kayaknya. Ada lagi yang sosok-sosok menyerupai suami itu? Menyerupai suami kadang juga gini. Yang paling parah deh. Sebenarnya yang paling jelas tadi itu si kopi itu. Atau yang paling sering tuh gini Kak. Aku di kamar, dia masuk marah-marah. Terus dia keluar. Marah-marah apa? Marah-marah kayak, ini kamu gimana sih bajunya nggak ditaruh lagi ini gitu. Karena aku kan berantakan orangnya, dia rapi. Ini bajunya nggak taruh, aku jadi bete kan Kak. Oh digituin. Habis itu dia keluar, masuk lagi aku yang gantian marah-marah. Terus dia kayak, kamu kenapa sih marah-marah? Ya kamu marah-marah duluan, aku gituin. Terus dia ngomong, lah kapan aku marah-marah? Jadi kita tuh diadu domba Kak. Aku ngerasa dia marah, dia ngerasa aku marah. Padahal kita nggak marahan. Itu jadi tujuan utamanya sebenarnya buat misahin kita, yang pasti. Jadi gangguan nikahan aku tuh bukan di cewek lain atau cowok lain, tapi lebih ke makhluk lain Kak. Kemarin itu gue lihat ada banyak ya yang dokumentasi ya. Itu salah satunya pas udah nikah, mungkin sering ini sih Kak, kayak numpang-numpain air. Aku pernah juga tuh waktu aku masih tinggal di villa, aku lagi diet kan Kak, terus pengen banget makaroni. Terus, ngidam banget deh makaroni, kayak enak banget gitu. Aku bayangin terus makaroni, ada sih Kak makaroninya di kamar, tapi ditumpahin di kasur. Hah? Ya jadi dia pengen ngabulin apa yang aku pengen kan, tapi dia tumpahin di kasur. Oke. Gitu Kak, kalau nikahan tuh fitnah, terus itu pokoknya gimana caranya aku sama suami pisah. Gitu, karena sebenarnya kalau dari kehidupan realnya kita tuh lebih kayak masalah tuh sedikit Kak sebenarnya. Kalau kita hidup, maksudnya secara orang bisa berumah tangga punya masalah ini kita tuh nggak punya. Tapi masalah kita tuh yang lain. Itu tadi. Kita kan nggak bisa, kadang kita kalau udah bete tuh gimana ya? Kalau udah bete nggak mau tahu kan yang sebenarnya. Ya gue pokoknya bete sama lo. Mau tadi lo beneran kayak lo bohongan, gue bete. Sementara kalau aku bete itu memperparah. Parah lagi kejadiannya gitu. Mungkin bisa dijelasin nggak Kak Anggi? Awalnya nih, awal si laba-laba ini muncul, apakah ada dari keluarga atau gimana? Jadi jawab dulu nanti setelah yang berikut ini. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Terus Kak, yang paling deket-deket ini nih, baru 2 minggu lalu deh kayaknya. Jadi mama aku tuh sama papaku ngeliat ada kakek-kakek tua depan rumah. Terus karena kasihan kita beli deh. Dia tuh jualan kayak kerupuk singkong. Terus emang kita nggak pernah lihat kakek itu sebelumnya. Terus pas kita beli, kakeknya ini emang kesulitan ngomong bahasa Indonesia. Jadi dibantu translate sama satpam di rumah. Si kakeknya ini secara random ngomong, Bu, kalau boleh saran, tolong ya, rumahnya disiram sama air beras, terus ditambahin garam dan bawang putih. Tapi didiemin dulu selama 3 hari, Bu. Baru habis itu disiram. mamaku cerita terus sama aku itu kan. Gak lama si temen aku yang suka bantuin aku, namanya depannya G. Si G ini WA, Gi, are you okay? Kenapa? Aku tanya gitu. Kok tumben lo nanyain gue? Enggak, semalam gue emang mimpiin lo lagi dalam kesulitan dan ada satu sosok yang seneng ngeliat lo dalam kesulitan itu. Gitu, jadi itu posisinya kayak cuma beda sehari atau mungkin di hari yang sama ya Kak, aku lupa. Jadi si kakek ini ngomong untuk nolak bala. Gak lama temen aku si G yang suka bantuin aku ini juga ngomong, lo lagi dalam kesulitan apa? Emang mimpinya apa? Mimpinya aku balik lagi ke akar-akar tadi. Jadi aku kayak ngelewatin akar-akar itu. Dan ada satu sosok yang apa ya, tertawa ngeliat aku lagi susah gitu. Makanya dia langsung nanyain aku pagi-pagi. Tapi ini kita nggak ngubungin ke cerita ini ya. Memang sedekah itu kan nolak bala ya. Iya, bener. Cuman yang kayak
kita bingungnya sejak kapan itu kakek sering kesini gitu kan, sampai aku nanya ke satpamnya buat kayak kalau ada tolong di stopin lagi karena aku mau nanya, karena itu posisinya kan cuma mama papaku yang ketemu. Sampai sekarang juga emang nggak pernah lewat lagi. Ya kita anggap itu apa ya, ngasih berita baik buat keluarga kita aja sih. Kalau cerita-cerita gitu sebenarnya banyak Kak teman aku yang ngalamin. Mau nggak dengerin langsung nih dari teman aku? Oh, temennya jadi saksi hidup. Dia udah sering banget tuh ngalamin mau hilang-hilangan kayak, mau chat-chatan kayak. Banyak tuh dia. Oke, boleh. Gimana? Kita video call? Oke, video call. Oke, langsung aja kita telepon nih. Oke. Halo? Halo Kak. Passwordnya? Mbak Dia ini temen apanya, Mbak? Teman kuliahnya Mbak Anggi dari semester 1 sih Kak. Memang sering ngalamin kejadian horor bareng? Ya lumayan sering sih. Awal-awal aku juga gak percaya kalau hal yang kayak gini tuh ada dan nyata. Boleh diceritain nggak satu yang paling serem? Yang bener-bener kejadian di aku itu pas waktu aku abis liburan terus balik ke Malang. Aku punya handphone baru dan pas malam itu Mbak Agi nanya-nanya ke aku kayak, Deh kamu beli di mana? Terus kayak mungkin si Anggi ini pengen beli HP baru juga kan. Terus setelah itu aku nginep di situ Kak. Aku nginep di rumah. Di mana? Di rumah Anggi. Nginep di rumah Anggi. Terus besok harinya tuh aku udah mau pulang ke kosan. Tiba-tiba HP aku itu nggak bisa dibuka soalnya passwordnya salah. Sampailah HP aku ke disable karena passwordnya kelupaan. Passwordnya salah terus ke disable. Jadi aku matiin tuh handphone aku. Soalnya aku mau benerin di kos aja kan, sambungin ke iTunes. Abis itu aku turun. Soalnya Anggi dan teman-teman aku yang lain itu di bawah. Aku turun ngabarin kalau aku pengen pulang, mau minjam HP mereka buat mesen Gojek. Karena HP ku mati kan Kak. HP ku ke disable. Di situ aku naik, handphone aku udah nggak ada. Nah tapi posisinya di situ jendela kamarnya si Anggi ini lagi kebuka dan ada tukang-tukang juga yang kerja di sana. Jadi karena kita semua panik dan aku belum tahu hal-hal horor yang terjadi sama Mbak Anggi sebelumnya. Jadi nyari-nyari di kamar semuanya, nyari nggak ketemu. Terus aku juga bingung nyarinya pakai Find My iPhone, HP aku kan mati. Jadi yaudah aku pulang terus nyari cara gimana nemuin HP aku, pakai iCloud gak bisa karena HP-nya mati. Terus di situ aku panik banget. Terus suaminya Anggi sekarang itu bantu nyari malam-malam sampai ke depan rumah, sampai ke rumput-rumput gitu. Tapi nggak ketemu. Di situ aku belum tahu kalau ada kejadian-kejadian ini tuh yang kejadian di luar nalar lah ya, bisa dibilang. Terus setelah itu tiba-tiba nih Kak, kan aku udah cerita sama teman-teman aku handphone aku hilang. Terus tiba-tiba Zenly aku nyala. Terus kayak loh kok tiba-tiba nyala. Nah nyalanya itu di lokasi rumahnya si Anggi. Pas aku balik ke sana lagi, terus aku telepon, itu HP aku udah bisa ditelepon, HP aku dalam keadaan nyala. Terus kita cari sumber suaranya. HP-nya itu kayak HP aku tuh getar-getar gitu loh Kak. Tergetar. Nah ketemunya itu ternyata di dalam lemari mamanya si Anggi, yang dimana posisinya kita tuh nggak pernah ada yang main ke kamar orang tua. Kayak dan di situ juga mamanya Anggi tuh lagi nggak di rumah, emang
kamarnya itu dikunci terus tiba-tiba ketemunya ya di dalam lemari itu. Terus di situ aku, oh ternyata bener kalau kayak gitu tuh ada. Oh, habis itu nangis katanya? Iya dong, panik dong saya. Terus suka nginep lagi di rumah Anggi? Ya masih main-main, terus kadang ya kejadian kunci hilang. Kalau kunci, terus tiba-tiba HP aku ngechat ke mamanya Anggi, itu ya sering. Pernah ketemu hantunya nggak? Kalau ketemu alhamdulillahnya enggak ya, dan aku juga gak mau ketemu ya, jangan sampai, serem banget. Oke deh, nanti kalau gue ke Malang gue wawancara ya. Iya boleh. Oke deh, thank you ya Mbak Dea ya. Sukses selalu ya. Lagi skripsi kah? Enggak ya? Bener. Oh iya, pantesan habis sidang ya tadi ya? Belum. Habis bimbingan. Oh belum. Oke, thank you Mbak Dea. Bye deh, thank you. Nah gitu sih Bang, jadi sebenarnya emang banyak teman-teman aku juga yang ngalamin kejadian ini secara langsung. Berapa banyak ya? Kalau yang kemarin ngehubungin aku lagi mungkin sekitar 10 orang. Itu semua punya ceritanya masing-masing. Yang sebenarnya sebagian besar juga aku lupa pernah ngalamin itu, tapi karena mereka mungkin lebih sedikit kejadiannya ya, jadi lebih ingat. Mereka jadi ngingetin aku lagi, lo dulu kayak gini, lo dulu kayak gini. Gitu. Kalau cerita dari keluarga kali ya. Kalau dari nenek buyut emang masih megang adat Jawa yang kental sih Bang. Cuma kalau semakin ke bawah kita ya udah semakin pudar gitu. Walaupun kita nggak tahu ya itu ada hubungannya atau enggak. Terakhir ngalamin apa lagi yang teror? Terakhir ya yang itu tadi menyerupai sama yang penjual kerupuk tadi. Sebenarnya ada sih, aku live TikTok. Terus emang handphone aku blank, terus mati. Tapi posisinya aku emang gak dengar apa-apa. Cuman kalau bacain dari komennya itu ada yang ngomong kayak suara orang teriak katanya. Tapi kalau aku yang pribadi yang lagi nge-live gak dengar apa-apa gitu. Iya, kemarin sampai tim gue juga di chat-chat aneh ya nih, nanti ditampakin aja chatnya nih. Dan itu lu gak ngerasa lu yang ngechat? Enggak, karena aku langsung ditelepon sama tim kakak kan. Habis itu aku juga langsung cek, yang mana kak chat jam berapa? Terus langsung aku screenshot, aku kirim. Emang dari handphone aku gak ada sih kak. Wow, dan itu memang dari dulu memang begitu ya? Iya, sering banget. Sering banget kalau chat itu udah termasuk hal yang paling level 1 lah. Kalau chat itu. Jadi nggak terlalu kita anggap biasanya kalau chat. Iya. Nah ini langsung aja nih, karena suaminya udah ada, kita panggil suaminya. Ya sekarang gue kedatangan suami dari Mbak Anggi ya. Halo Mas Anggun. Halo Bang. Udah kenal Mbak Anggi ini berapa lama? Kalau kenal sih udah 5 tahun ya. Hampir 5 tahun. Kalau nikah udah lumayan 2 tahun lah. Hampir 2 tahun. Selama kenal itu selalu ngalamin horor? Sering, sangat sering. Apalagi waktu pacaran tuh kayak lebih sering. Shock nggak? Pertamanya shock. Kayak aku pas waktu mau nikah tuh kayak bisa nggak ya aku nikah sama Anggi yang kayak keadaannya kayak gitu ya. Ntar kedepannya aku bisa apa enggak gitu. Kayak mungkin ini gangguan dari yang lain, bukan Anggi, personal Angginya gitu. Sedih nggak sih ngeliat Anggi? Iya sebenarnya sedih sih. Kasian. Kayak pengen gitu sebenarnya ini selesai. Tapi gimana caranya kita juga belum tahu gitu. Kejadian horor apa yang paling serem yang pernah Mas alamin? Kalau aku sih mungkin yang menyerupai aku ya, kayak menyerupai aku atau menyerupai Anggi. Itu Pernah nanti, yang menyerupai Anggi? Pernah. Gimana tuh? Nah waktu itu kan waktu aku pas lagi di Bogor tuh ya. Nah itu aku lagi mau mandi tuh ya. Anggi mandi duluan, aku mau ke atas kan, kayak kita dari bawah, terus aku ke atas, Anggi di kamar. Kamu mau mandi gak? Oh mau, kamu duluan aja, nanti aku habis itu aku gitu. Ya udah Anggi duluan, Anggi keluar kamar, udah selesai kan. Habis itu nggak lama gitu Anggi masuk lagi. Nah masuk lagi tuh kayak mukanya udah berubah gitu, lagi serem kayak gini. Habis itu kayak apa ini? Kok gue marah, nggak jelas.
kayak nutup itu masuk ke kamar nyari ke koper, mungkin nyari apalah, mungkin baju atau apa gitu kan. Kalau dia lagi marah kan aku udah biasa aja kan, oh mungkin lagi apa gitu, bete biasa. Nah terus habis itu kamu nutup pintu tuh kayak gimana sih, Tobrak gitu. gitu. Kenapa nih anak sampai segitunya marahnya. Habis itu oh yaudah mungkin lagi bete biasa. Habis itu nggak lama dia naik lagi, udah selesai mandi ceritanya. Udah selesai mandi terus gantian aku yang mandi. Kata Anggi, kalau katamu gimana Pak? Ya kalau kata aku kamu masuk terus kamu marah-marah. Nah, Ngacak-ngacak tapi koper gitu. habis itu kan katamu aku ini apa? Mik. Apa namanya? Kamu ngelihat aku ngomong ke aku kalau apa namanya? Kenapa dikasih lu? Aku ngomong di kamu, aku ngomong di aku. Iya. Nah habis itu nggak lama aku udah selesai mandi nih, masuk ke atas. Anggi nanya ke aku, kamu ngeliat aku yang kedua? Hah? Enggak, aku lu barusan mandi. Kamu barusan masuk ngomong kalau kamu ngeliat aku yang kedua. Ah enggak, aku baru mandi nih, baru selesai, baru bawa handuk gitu. Itu Kak ceritanya. Jadi kayak ada dua gitu, kayak aku baru pertama kali itu sih ngeliat Anggi ada dua. Terus Tapi yang darah-darah itu, pesan-pesan darah pernah lihat? pernah ngeliat. Yang mana tuh? Yang waktu di tembok itu, yang di tembok itu ngeliat. Terus juga waktu Yang di tembok yang tulisan apa? yang tangan, tap tangan, Itu dari darah bener? darah bener. Itu yang nyium aku kan, dia tinggi kan, Anggi nggak nyampe mungkin. Itu darah di tembok bau amis? Anyir, baunya anyir, kayak benar-benar masih seger gitu baunya, gitu Kak. Nah, mungkin bisa di Anggi lagi. Anggi kan kemarin ceritanya viral ya. Nah biasanya kalau viral itu kan biasanya pro kontra ya. Banyak nggak sih yang bilang, ini settingan gitu? Kalau di TikTok itu sebenarnya enggak Kak. Tapi kalau di platform lain ya. Soalnya biasanya orang nge-cut kan. Jadi misalkan cuman nge-post fitiku yang pertama tanpa disertai bukti-bukti yang lain. Mungkin jadi orang kayak, masa sih gitu. Cuma aku sih sebenarnya nggak apa-apa kalau ada yang nggak percaya karena emang sulit dipercaya ya Kak. Cuman minta tolong banget kalau yang nggak percaya itu, maksudnya bisa nggak usah ngeluarin kata-kata yang kasar misalnya kayak gitu, karena kan balik lagi kalau semakin terus-terusan kayak gitu mungkin aku juga harus stop karena aku takut memperparah apapun yang terjadi di rumah aku sih Kak. Emang semakin diceritain semakin parah ya? Bukan semakin diceritain Kak, kalau misalkan aku dapet kayak misalkan hal yang buruk dari misalkan dari kata-kata orang, kan aku kan orangnya overthinking. Nah kalau aku overthinking udah pasti nanti aku ada lagi yang parah-parah lagi gitu. Di awal itu kita sempat singgung, Anggi sempat ke 4 psikolog. Itu pas ke psikolog hasilnya apa? Dan dikasih obat atau gimana? Kalau ke psikolog tuh aku 4 kali, itu zaman di Bogor 2 kali, di Malang juga 2 kali. Karena kan aku gak mau ngambil cuma dari satu opini dokter kan Kak. Itu waktu zaman aku SD sama sekarang sama aja. Karena aku kan yang aku takutin aku antara bipolar atau skizo gitu kan Kak. Cuman dari diagnosisnya itu, ya hal yang paling parah aku alami itu cuman anxiety aja. Nah anxiety itu timbulnya karena bulian. Jadi bukan karena horor-hororan ini, cuman ya horor ini aku jadi dibully, aku jadi anxiety. Cuma itu aja yang concern dokternya sama aku. Anxiety itu apa ya? Kayak apa ya, kamu gampang cemas banget sih gitu. Misalkan aku ngomong sama kakak nih, terus kakak ngeliatin aku gak enak gitu, aku tuh bisa kepikiran sampai minggu depan kayak, kenapa ya kakak ini gak suka sama aku, apa aku ada salah ngomong ya gitu. Itu kayak jadi aku tuh overthinking banget gitu Kak orangnya, karena kejadian ini sih. Dan pernah ada gak sih orang lain yang lihat sosok si laba-laba itu? 2 orang aja Kak, aku sama Miss itu. Miss itu yang lihat juga? Miss itu yang ngeliat. Dia bilangnya gimana? Itu nguatin aku kayak, Anggi harus kuat lihat ini, karena ini yang selama ini ganggu Anggi, yang bikin kacau hidup Anggi itu ini, harus kuat lihat ini. Oke, tapi Anggi mau ya kalau misalnya memang pasti ingin ya sosok itu hilang gitu ya? Pasti ingin Kak, soalnya emang capeknya tuh secara fisik capek, secara batin lebih capek lagi. Tapi mau nggak nanti misalnya kita bikin konten nih ke Ustadz Faizar di Ruqyah gitu? Boleh Kak, karena sebenarnya aku salah satunya waktu itu aku pikirin mungkin kalau misalkan emang yang dengar ceritaku lebih banyak, orang-orang yang berkompeten di luar sana bisa dengar suara aku,
mungkin juga bisa ngebantu aku gitu kan Kak. Karena kan sebenarnya ya aku pengen ini semua selesai gitu. Gimana guys, kalian pengen kita lanjut nggak nih? Misalnya kita ke Ustadz Faizar gitu sama si Anggi. Nah nanti kita lihat tuh hasil rukiahnya di sana tuh kayak gimana. Karena emang rukiah itu banyak ya. Ada yang syari, ada yang non syari itu. Gitu. 10.000 komen di bawah. Oke lanjut, nanti bakal ada di closing. Ya, jadi itulah cerita Anggi ya, selama belasan tahun dia diteror, bahkan teror ini juga meliputi keluarga dan kerabat terdekatnya. Nah, ini jikalau ya kita bicara tentang mistisnya, bisa aja misalnya kayak kata Anggi, dia disukai oleh sosok yang terus mengikutinya, atau bahkan mungkin terkena sihir. Dulu aja di zaman Nabi itu, Nabi pernah diserang oleh sihir, tapi ya balik lagi, kita meyakini kalau nggak ada kekuatan yang lebih besar selain kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuman pesan gua kepada para lang sama RJL Satsat adalah, jikalau ada hal-hal misteri, alangkah lebih baiknya itu kita pertama berpikir logis dulu ya. Misalnya ini kira-kira dari logiknya mengalami apa nih. Nah, ketika tidak ada jawabannya, mungkin bisa masuk nih, oh jangan-jangan ini misteri nih yang kita alamin gitu sih. Nah, bicara tentang hal-hal sihir atau gangguan jin ya mungkin kita bisa melakukan ya ruqyah secara syar'i. Kayaknya karena ruqyah itu banyak ya, ada yang kedoknya syar'i juga ruqyahnya gitu. Nah, makanya kalau kalian banyak request nanti bakalan gue hubungin coba Ustadz Faizar. Oh ya, lu jualan juga ya Kang Anggi ya? Iya, aku jualan tas, jualan cincin. Cincin apa tuh? Ini cincin Diamond Lab Kak. Jadi Oh ini dia ya? tuh Boleh kilaunya, ditunjukin? nih ini kilaunya tuh kayak diamond beneran. Jadi kalau buat sehari-hari Kak, soalnya kan kalau pakai diamond beneran suka copot tuh. Kalau pakai ini harganya murah kan, di bawah 1 jutaan. Ada yang 300.000, 400.000. Bisa belinya di mana? Bisa belinya di Luxury Bainap. Nanti cek aja di Luxury Bainap. Dan dia nggak ini Kak, dia nggak bisa berkarat. Oh. Oke. Ya, nanti bisa dicek di bisa online shop semua. Bisa, semuanya online. Oke, thank you Kang Anggi ya. Demikian episode RJ5 pada kali ini. Gue Fajar Aditya dan ciao.